pintar. Dia merasa dirinya pintar sehingga dia menjadi direktur atau manajer atau pemimpin dimanapun juga seperti itu. Lalu sebanyak 15% menjawab karena saya terampil. Terampil itu berarti dia sudah terbiasa bekerja seperti itu. Dia menjadi manajer hebat karena sudah lama jadi manajer sebelumnya. Dia jadi direktur karena sudah lama jadi direktur sebelumnya seperti itu. Jadi 5% tadi menyebut karena dia pintar, 15% menyebut karena dia terampil, terbiasa dengan pekerjaan tersebut. Nah, anehnya, kaget semuanya ini. 80% menjawab karena sikap saya, karakter saya. Jadi ternyata yang paling banyak menjawab dia berhasil menjadi orang yang top tadi itu adalah menjawab karena karakter yang saya punya. Ya, jadi karakternya apa aja, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia bertanya, bagaimana cara dia merespon sesuatu, terus juga bagaimana dia tidak mudah menyerah ketika ada masalah yang mendera dirinya. Intinya adalah karakter seorang itu yang membuat mereka berhasil. Namun di sini saya nyun sewu tidak berarti saya mengatakan bahwa tidak perlu IP bagus, tidak perlu pinter, bukan. IP bagus, pinter itu adalah syarat pertama. Ya, syarat pertama orang bisa maju itu harus pinter dulu, nggak mungkin nggak. Tetapi pinternya nggak cukup, pinter saja. Ya. Pinter itu bagi saya syarat dasar. Syarat orang untuk bisa melamar pekerjaan harus ada IPK minimal berapa, ya kan? Kalau kita melamar pekerjaan ada persyaratan IP-nya berapa seperti itu. Syarat orang merintis wirausaha juga demikian. Kalau nggak pinter, dia tidak akan bisa merintis usaha dengan baik. Karena dia tidak bisa membaca peluang yang ada. Syarat untuk bisa masuk seleksi promosi juga perlu orang pinter juga. Dan tapi itu semua mudah untuk dilalui karena selama manusia itu mau berusaha dengan baik, maka dia pasti pintar. Dari hasil penelitian di atas, yang menyimpulkan aspek afektif sangat penting. Baik, maka sejak tahun 2004, kurikulum belajar mulai banyak berubah. Tidak hanya aspek kognitif yang dikedepankan, namun sudah menjalar dalam aspek afektif. Kalau semula nilai-nilai itu bersikap individual, maka mulai tahun-tahun itu sudah mulai bergeser ke arah tugas-tugas kolektif, tugas kelompok. Jadi dosen, guru-guru sudah mulai tidak lagi menilai perorangan, tapi nilainya kelompok. Karena dengan kelompok tadi itu muncul pula pembinaan afektif seseorang seperti itu. Selain itu, kalau kita perhatikan berbagai program pemerintah, ada lomba-lomba, baik itu regional maupun nasional, dari kompetisi ilmiah, dan ujungnya adalah program Kreativitas Mahasiswa atau PKM. Perlu panjang semua ketahui, substansi PKM itu sebenarnya bukan hanya hadiah, tapi adalah substansinya adalah agar mahasiswa di Indonesia itu terbangun afektifnya dengan baik dengan pengkondisian. Lomba-lomba PKM, lomba presentasi untuk mengungkapkan ide-ide dia, bagaimana dia menyelesaikan pekerjaannya, itu adalah tujuan akhir dari PKM sendiri. Jadi kalau ada PKMK misalnya, kelulusan itu sebenarnya bukan nyari untung sebenarnya, tapi adalah bagaimana melatih mahasiswa agar memiliki sifat afektif yang bagus. Karena diyakini bahwa afektif ini sebagai kunci keberhasilan SDM di masa global juga. Dengan demikian, seorang mahasiswa dan atau sarjana selain dituntut memiliki kompetensi hard skill,
yang diperoleh lewat perkuliahan, dia juga dituntut untuk memiliki soft skill, yaitu afektifnya tersebut. Peserta LKM yang saya banggakan, salah satu usaha meningkatkan soft skill mahasiswa adalah melalui aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan berorganisasi, baik unit kegiatan kemahasiswaan atau UKM, atau BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ataupun versi yang lainnya. Jadi lewat berbagai macam kegiatan tersebut, diharapkan membuat mahasiswa ini akan sudah terbiasa hidup sejak dini, sehingga saat nanti dia lulus, dia sudah terbiasa hidup bermasyarakat dengan teman-teman saat kuliah kemarin. Nah, agar baik dan berhasil dalam melaksanakan aktivitas ekstrakurikuler tersebut, maka perlu kiranya mahasiswa dibekali dengan LKMM. Ya, latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Berbagai materi diberikan pada sahabat LKMM, yaitu bagaimana kita mulai awal membentuk organisasi. Diawali dari analisis lingkungan dulu. Ada perubahan seperti ini, bagaimana kita membentuk organisasi apa namanya seperti itu. Itu tanpa ada pelatihan, saya pikir mahasiswa tidak akan bisa menyusun sebuah organisasi yang baik. Yang kedua juga ada bagaimana menjabarkan ke dalam rencana kerja. Bagaimana rapat kerjanya, programnya bagaimana, strateginya apa, bagaimana cara melaksanakannya, itu saya pikir perlu adanya pelatihan-pelatihan namanya LKM tadi. Yang ketiga juga ada perlu administrasi organisasi. Karena mahasiswa itu adalah sebuah kelompok manusia elit. Alangkah tidak baiknya kalau dalam bekerja tanpa ada tertib administrasi. Sehingga perlu juga diberi namanya tertib administrasi atau administrasi supaya kegiatan keorganisasian mahasiswa ini bisa berjalan dengan terencana dan berhasil dengan baik. Tidak lupa pula juga perlu ada penambahan pemotivasian. Misalnya adalah kita harus meyakini bahwa dari sekian banyak orang berhasil saat dia bekerja, itu kalau saya boleh menyampaikan, hampir pasti dulunya saat kuliah dia adalah aktivis. Saat kuliahnya dia tidak aktif dalam organisasi, maka rata-rata saat bekerja dia menjadi anggota. Ya. Jadi dengan seperti ini maka mendorong mahasiswa agar termotivasi dalam berorganisasi dengan baik. Nah, saya berharap dari LKMM ini akan menghasilkan sumber daya mahasiswa usaid yang berkualitas, terutama dalam hal manajerial organisasi kemahasiswaan. Sehingga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan adik-adik mahasiswa menjadi semakin baik, semakin berkualitas, dan harapan saya pula semoga semakin banyak melibatkan sebanyak mungkin mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa usaid acuh tak acuh, tidak peduli dengan kegiatan kemahasiswaan. Ya. Ini saya pikir adalah salah satu tujuan diadakan LKMM ini. Jadi bagaimana supaya mahasiswa tidak hanya berorganisasi, tapi juga mampu dia untuk melibatkan yang lainnya terlibat sehingga guyup, sehingga banyak mahasiswa terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan tersebut. Saya juga berharap semoga di antara peserta LKMM ini nanti juga ada yang mengikuti LKMM tingkat menengah atau lanjut. Ya. Jangan sampai hanya berhenti di tingkat dasar, tapi ada sebagian yang hadir di sini untuk bisa mengikuti LKMM tingkat menengah ataupun lanjut. Syukur-syukur bisa sampai ikut nasional gitu ya. Jadi semoga dengan pengalaman tadi itu menjadikan kepercayaan diri kita sebagai mahasiswa menjadi semakin tinggi. Kalau kita percaya diri, maka potensi yang ada dalam diri kita menjadi semakin meningkat, semakin bisa keluar ini. Jadi kadang-kadang mahasiswa ini punya potensi yang baik, tetapi karena tidak percaya diri dari kemampuannya, maka potensi itu juga potensi, tidak pernah muncul.
Oleh karena itu dengan LKMM ini harapan saya semua menjadi terasah, semoga menjadi terlihat potensinya, ada wadah untuk beraktivitas, sehingga harapan saya adalah mahasiswa di Ushahid juga akan kelihatan potensinya, sehingga menjadi kenyataan bahwa memang kualitas mahasiswa Ushahid memang nyata, real, dan tidak hanya sebuah potensi. Saya pikir itu sambutan saya pada hari ini. Namun sebelum saya tutup acara, sebelum saya akhiri acara penutupan LKMM ini, saya minta izin untuk membaca satu pantun saja. Asiknya pergi ke Cimahi, apalagi bersama kekasih. Pidato ini saya sudahi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Harisudin, MSI. Demikian acara LKMMTD tahun 2020 secara resmi ditutup. Sebelum acara kami tutup, terdapat beberapa pengumuman dari panitia. Untuk pengumuman yang pertama, seperti yang telah diberitahukan sebelumnya, seluruh peserta LKMMTD Universitas Said Surakarta wajib untuk mengumpulkan resume materi yang disusun per harinya. Dan batas waktu pengumpulan adalah di hari tersebut, atau dengan kata lain, hingga siang hari ini harus dikumpulkan paling lambat hari ini pukul 23.59 waktu Indonesia Barat melalui link yang dibagikan panitia di grup peserta LKMMTD. Format resume mengikuti format yang telah dibagikan oleh panitia. Yang kedua, mengingatkan kembali bahwa seluruh peserta LKMMTD Universitas Shahid Surakarta wajib follow Instagram LKMMTD, yaitu @LKMM_Shahid_Solo dan @bem.uss. Dan untuk pengumuman yang terakhir, sesuai apa yang telah diperingatkan, setelah acara ini selesai, panitia akan merilis nama-nama peserta yang mendapatkan sanksi atas keterlambatan dan segala bentuk pelanggaran peraturan peserta dalam rangkaian acara LKMMTD tahun 2020. Berikut adalah nama-nama peserta yang mendapatkan tugas tambahan karena melanggar tata tertib peserta LKMMTD. Dimas.